Soraya Nurfitriani Santoso dari kelas 2N Manajemen SDM dengan NPM 121000343 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-9, yaitu pembelajaran organisasi dengan mata kuliah Manajemen Inovasi yang diampu oleh Bapak Sandi. Simak video berikut ya. Pembelajaran organisasi. Teman-teman ada yang tahu gak sih apa itu pembelajaran organisasi? Nah, pembelajaran organisasi adalah proses di mana organisasi belajar dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas mereka untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini melibatkan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan sistem, proses, dan praktik organisasi melalui refleksi, eksperimen, evaluasi, dan adaptasi. Nah, selanjutnya ada konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Nah, pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki ini melalui dua hal. Yang pertama ada proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Selanjutnya, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Lalu selanjutnya ada teori pembelajaran organisasi. Teori ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada operant conditioning atau skinny, merupakan perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh suatu imbalan. Dan yang kedua ada classical conditioning, di mana apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek. Dan yang terakhir ada social learning theory, di mana hal ini dilakukan dengan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya sebuah masalah atau objek. Selanjutnya ada 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Nah, yang pertama ada membangun komitmen pada pembelajaran. Yang kedua ada bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Dan yang terakhir bekerja untuk membangkitkan dengan dampak. Nah, untuk penjelasannya di next slide. Nah, selanjutnya ada penjelasan dari poin pertama, yaitu membangun komitmen pada pembelajaran. Cara membangun komitmen pada pembelajaran ini, yang pertama dengan membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis, yang kedua ada investasi dalam pembelajaran, yang ketiga dengan mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, yang keempat ada mengukur, tolak ukur, dan menelusuri pembelajaran, dan yang terakhir menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Selanjutnya ada penjelasan poin kedua, yaitu bekerja untuk membangkitkan dengan dampak. Yang pertama ada implementasi program perbaikan terus-menerus. Yang kedua meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Yang ketiga ada eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Dan yang terakhir ada identifikasi mental model proses organisasi. Dan penjelasan pada poin terakhir yaitu bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Yang pertama ada menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Dan yang kedua, memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Selanjutnya ada model pembelajaran masyarakat. Yang pertama ada attentional process atau proses memperhatikan. Selanjutnya ada retention process, yaitu proses mengingat. Selanjutnya ada reproduction process atau proses mesin untuk meniru. Dan yang terakhir ada reinforcement process, yaitu proses pemberdayaan atau penguatan. Nah, selanjutnya di slide ini saya akan membahas tentang karakteristik organisasi pembelajaran. Terdapat 3 karakteristik. Yang pertama ada gagasan baru, merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran.
Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang terakhir, ada perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil dari pengetahuan baru. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada video ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya yang menonton video ini. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.